Saudara sekalian, selamat sore. Izinkan saya menyampaikan keputusan Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, singkatannya Ketua Komite TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang, tentang satuan tugas supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi sesuai dengan hasil rapat Komite TPPU tanggal 10 April tahun 2023, ya, keputusan hasil rapat TPPU tanggal 10 April 2023 yang kemudian disampaikan kepada DPR melalui rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI tanggal 11 April 2023, maka saya sampaikan bahwa hari ini pemerintah telah membentuk Satgas dimaksud, yaitu Satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, yang pada pokoknya saya membacakan dari keputusan yang agak panjang ini 4 butir saja. Butir keempat, Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari 3 orang pimpinan Komite TPPU, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota Komite TPPU. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana terdiri dari ketua adalah Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Kemudian wakilnya Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. Sekretaris adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK. Adapun anggotanya 1 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, 2 Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, 3 Irjen Kementerian Keuangan, 4 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 5 Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Wakil Kabar Reskrim Polri. Kemudian yang ke-6 Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN, dan yang ke-7 adalah Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Saudara, yang sering ditanyakan itu, ini kan kasusnya di Kementerian Keuangan, di Pajak dan Bea Cukai. Kenapa yang masuk tim pemeriksanya Kementerian Keuangan? Memang menurut hukum, penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai itu adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan karena dia yang nanti akan menindaklanjuti dan punya kewenangan pro justisia. Lalu di dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana dibantu oleh kelompok kerja, di mana ada 2 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja 1 dan kelompok kerja 2. Dan selanjutnya saya bacakan yang ke-11. Nah ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas TPPU
didukung oleh tenaga ahli di bidang tindak pidana pencucian uang, korupsi dan perekonomian, kepabeanan, cukai dan perpajakan yang terdiri atas 1. Yunus Hussein, 2. Muhammad Yusuf, kedua-duanya mantan kepala PPATK. Yang ketiga, Rimawan Pradiptyo, dosen UGM, Wuri Handayani, dosen UGM, Laude M. Syarif, mantan pimpinan KPK, Topo Santoso, guru besar UI, lalu Bapak Gunadi, Pak Gunadi, kemudian Bapak Danang Widioko, Bapak Danang Widioko TII ya, Widoyoko itu TII. Kemudian Faisal Basri. Ada juga Mutia Jani Rahman. Kemudian Mas Ahmad Santosa dan yang terakhir Ningrum Natasha. Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut di dalam menangani dugaan tindak pidana pencucian uang ini, tetapi tenaga ahli ini karena bukan penyidik berdasar undang-undang, maka dia tidak langsung masuk ke kasus, tetapi dia memberikan masukan-masukan, tidak pada entitasnya, tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya kalau ada masalah-masalah yang menjadi atau perlu perhatian khusus. Itu saja pengumuman saya sebagai tindak lanjut yang sudah dibicarakan Kemenko Polhukam, Kemenko Keuangan, Kemenko, Kementerian Keuangan dan PPATK setelah Lebaran, dan ini hasilnya tadi sudah saya umumkan. Naskah lengkap nanti akan disiapkan oleh sekretariat. Cukup, makasih. Ya.